Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi sama saya, Stefan Novianto, mahasiswa pendidikan teknik mesin Universitas 11 Maret. Oke, kembali lagi bersama saya di materi dasar sistem mekanik pada mata pelajaran dasar program keahlian. Teman-teman ada yang tahu nggak ini dasar sistem mekanik itu apa? Apa sih dasar sistem mekanik itu? Jika kalian nggak tahu nih, belum tahu kok nggak tahu. Jika kalian belum tahu, kita akan belajar bareng-bareng tentang materi dasar sistem mekanik. Oke, lanjut. Tujuan pembelajarannya yaitu mampu memahami prinsip dasar sistem mekanik yang meliputi sambungan, tumbuhan, transmisi, dan pemipaan. Oke, jadi ada 4 poin nih teman-teman, 4 poin pembahasan yang akan kita bahas nantinya di beberapa waktu ke depan. Ada sambungan, tumbuhan, transmisi, dan pemipaan. Nah, untuk peta konsepnya seperti ini ya teman-teman. Dasar sistem mekanik ya, yang pertama ini ada jenis-jenis sambungan. Nah, kita nanti akan belajar apa sih sambungan itu, sambungan ada apa aja, terus tumpuan atau bantalan, ada apa aja sih di tumpuan dan bantalan itu, terus ada transmisi mesin, dan yang terakhir ada pemipaan. Oke, jadi ada 4 pembahasan nih teman-teman. Jenis sambungan, tumpuan, transmisi mesin, dan pemipaan. Oke. Dari sistem mekanik, kata sistem mekanik ini kan mencakup 4 pembahasan: sambungan, tumpuan, transmisi, dan pemipaan. Nah, alat apa yang kalian temui sehari-hari yang menggunakan 4 pembahasan ini? Oke, 4 pembahasan ini. Nah, contohnya mesin cuci. Nah, mesin cuci itu ada sambungannya nggak? Ada kan sambungannya. Kemudian untuk tumpuan dan bantalan ada kan? Nah, ada untuk menggerakkan, untuk bagian poros untuk menggerakkan yang berputar, ember yang berputar itu. Kemudian ada transmisi mesin. Nah, transmisi mesin ini pasti ada karena memindahkan daya dari listrik ke putar di embernya itu. Kemudian ada pemipaan untuk selang masuknya air bersih. Nah, dan selang keluarnya air kotor setelah pencucian. Ada lagi nih teman-teman, selain mesin cuci, motor. Pasti kalian di rumah punya motor kan ya. Nah, motor ini juga menggunakan 4 poin pembahasan di dasar sistem mekanik ini. Nah, untuk sambungannya sudah jelas sekali. Dalam rangka itu ada sambungan, di mesin juga ada sambungan. Nah, terus di bodi motor juga ada sambungan. Untuk tumpuan bantalan apalagi nih, sangat banyak sekali di dalam mesin tumpuan atau bantalan yang ada. Untuk transmisi mesin tidak ditanyakan lagi, sudah pasti ada di transmisi mesin, entah itu transmisi manual, entah itu transmisi otomatis, itu pasti ada di motor. Kemudian di pemipaan teman-teman. Nah, pemipaan ini ada juga di selang bensin, masuknya ke injektor atau ke karburator, itu pasti ada pemipaan. Nah, itu ada lagi pipa yang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menemukan contoh yang lebih banyak lah yang memiliki sistem mekanik dengan 4 poin pembahasan seperti ini. Oke, mungkin itu tadi contohnya ya teman-teman, contoh kecilnya. Oke, lanjut. Nah, untuk yang pertama ini ada jenis sambungan yang digunakan. Nah, pada dasar sistem mekanik ini, sambungan itu dibagi menjadi 2 teman-teman. Dua jenis. Nah, ada sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Nah, kalau sambungan tetap itu apa sih mas? Sambungan tetap itu kayak gini. Nah, ini kan rangka motor, ini sambungan tetap. Nah, kalau sambungan tidak tetap itu ada ini.
baut seperti ini, mur baut. Nah, kalian bisa menyimpulkan nggak apa sih bedanya, atau ya apa sih bedanya itu? Kalau sambungan tetap kan udah pasti rangka ini tetap, nggak bisa dirubah-rubah. Kalau sambungan tetap ini bisa dirubah-rubah. Oke, masuk ke selanjutnya. Apa sih bedanya untuk sambungan tetap dan sambungan tidak tetap? Nah, kalau sambungan tetap sendiri, ini sambungan yang paten teman-teman, paten. Cuma sekali ya, cuma sekali, terus tidak bisa dicopot karena paten tadi. Nah, untuk sambungan tidak tetapnya itu sambungan yang tidak paten, bisa dicopot. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri untuk sambungan tetap itu apa sih mas? Sambungan tetap itu kelebihan dari sambungan tetap. Untuk sambungan tetap sendiri kelebihannya tidak mudah copot, tidak mudah lepas, kuat, sudah pasti kuat, dan lebih kuat daripada sambungan tidak tetap. Tapi kekurangannya yaitu sambungan tetap tidak bisa dicopot. Jika kalian ingin mencopot itu harus merusak bendanya, kayak rangka tadi. Rangka kan tetap ya, sambungannya las. Nah, itu kalau mau kalian copot itu tidak bisa. Bisa, tapi harus merusak dari benda tersebut, merusak dari rangka tersebut. Nah, kalau sambungan tetap kalian menggunakan mur baut. Kalau mur baut itu merusak enggak sih mas? Sudah pasti tidak merusak ya teman-teman, karena menggunakan mur baut, dicapit, dikunci, nggak akan rusak, bisa dicopot. Namun kekurangan dari sambungan tetap ini, jika tidak dilakukan perawatan rutin, nanti kadang bautnya itu kendor, uglak. Nah, seperti itu. Jadi beda sama sambungan tetap yang paten, kuat. Nah, tapi tidak tetap ini bisa oblak gitu. Jadi kekurangannya dari sambungan tetap itu seperti itu. Namun kelebihan dari sambungan tetap ini yaitu mudahnya perawatan, entah pembersihan atau pergantian spare part. Jadi nggak perlu merusak dari benda tersebut. Kayak contohnya dalaman pada mesin. Nah, itu kan menggunakan sambungan tetap. Kenapa menggunakan sambungan tetap? Karena pada sambungan pada mesin itu kan perlu adanya perawatan, entah ganti oli, entah pergantian piston dan lain sebagainya. Nah, itu jika menggunakan sambungan tetap tidak bisa. Kenapa? Karena seperti tadi contoh sambungan tetap itu, jika ingin membukanya harus merusak benda tersebut. Nah, masa mesin harus dirusak? Nah, nanti rugi dong. Ruginya biaya servis bisa lebih mahal daripada biaya beli, jadi lebih baik beli. Nah, daripada begitu, maka pada komponen mesin digunakan sambungan tetap agar biaya servis lebih murah karena adanya perawatan tersebut. Nah, kalau kenapa rangka motor sendiri menggunakan sambungan tetap? Nah, karena rangka sendiri itu nggak perlu dicopot-copot, udah gitu aja, nggak perlu adanya perawatan karena dari pabrik sendiri udah oke, nggak perlu dicopot-copot lagi, kecuali kalian melakukan custom motor. Nah, itu harus perlu dicopot, nanti digerindak, dilas lagi seperti itu. Nah, terus tapi jika pada sambungan tetap tidak ada pengecekan ulang terkait sambungannya tadi, baut, nanti akan terjadi oblak. Jika mesin oblak, wah, nanti bisa rusak semuanya, bisa rusak banyak. Jika kurang presisi juga bisa rusak banyak. Terus di bodi motor juga kalian pasti sering mengalami. Kalau yang banyak diomongin itu motor-motor yang tua, nah biasanya kan bautnya udah kendor. Nah, itu kadang
diabaikan lah. Nah itu karena sambungannya udah kendor, menggunakan sambungan tetap, menggunakan sambungan baut. Nah itu menggunakan biasa oblak gitu. Jadi kadang suara motor sama suara oblaknya bodi itu kencengan suara bodi oblaknya bodi itu gitu. Nah itu untuk sambungan, jenis sambungan dengan sambungan tetap dan sambungan tidak tetap ya teman-teman. Ada lagi untuk tumpuan atau bantalan. Nah ini tumpuan atau bantalan ini jauh dibagi menjadi dua pembahasan. Nah bantalan luncur dan bantalan gelinding. Untuk bantalan luncur sendiri artinya menumpu poros berbeban sehingga putaran atau gerakan bolak-baliknya dapat berlangsung dengan halus dan aman. Untuk gelinding menumpu poros berbeban di mana terjadi gesekan gelinding antara bagian berputar dengan bagian yang melalui elemen gelinding seperti bola, rol atau jarum. Bedanya apa sih? Bedanya cuma di gelinding ini, bantalan gelinding ini menggunakan ini bola atau silinder atau roll. Nah, jika bantalan luncur tanpa menggunakan itu, tapi menggunakan pelumas. Nah, bedanya cuma itu aja bedanya. Fungsinya sama, menumpu poros berbeban untuk agar putaran mesin putarannya lebih nyaman, lebih lancar. Lanjut ke transmisi mesin. Nah, untuk transmisi mesin sendiri fungsinya yaitu pemindahan daya dari sumber daya. Untuk tujuannya yaitu satu, mengatur kecepatan putar. Jadi kecepatan putarnya ini diatur di transmisi mesin. Kemudian mengatur perubahan kecepatan putar. Terus mengubah torsi putaran, membagi gerakan, dan mengubah gerak putar. Biasanya kalau membagi gerak putar ini di mobil teman-teman, jadi nggak perlu matiin mobil lagi. Sudah hidup, majukan. Kalau mau mundur, nanti kalian memindahkan gigi ke gigi yang mundur. Nah, bisa mundur, jadi nggak perlu mematikan dan menghidupkan lagi. Nah, kalau untuk transmisi mesin sendiri, contohnya itu pada sepeda ontel teman-teman. Nah itu kenapa sih sepeda ontel bisa ringan tapi gerakannya lambat, ataupun berat tapi gerakannya cepat? Nah itu karena adanya sistem transmisi teman-teman. Nah di sepeda itu jika roda gigi kalian yang depan yang pada sumber itu kecil dan roda gigi yang besar pada hasil itu, nah itu akan menghasilkan kecepatan yang ringan namun pelan. Berbeda pula dengan sebaliknya, jika pada sumber itu besar ya hasilnya kecil, itu nanti akan menghasilkan kecepatan yang sangat kencang teman-teman, seperti itu. Nah, ada empat jenis ini untuk transmisi. Yang pertama ada transmisi roda gigi, puli, rantai, dan kopling. Nah, untuk roda gigi seperti ini teman-teman. Nah, roda gigi, jadi gigi antar gigi itu berkesinambungan. Contohnya pada mesin bot itu dalemannya itu banyak sekali roda gigi karena mengatur kecepatan ya teman-teman. Dan ini untuk transmisi roda gigi. Nah, untuk transmisi puli dan sabuk seperti ini, biasanya di bis kayaknya ini. Bis ini. Nah, kadang juga ada di motor matic itu. Di mesin bobot juga ada teman-teman, kalau kalian pernah membuka mesin bobot. Terus ada transmisi rantai dan sprocket. Nah, ini nggak asing lah ya. Kalian kan udah pernah main sepeda. Nah, itu ada rantainya ini di bawah, itu rantai untuk menyalurkan tenaga. Dan kopling. Nah, untuk kopling ini biasanya ada di mobil atau motor-motor manual teman-teman, seperti ini gambarnya agak sulit ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir ada materi pemipaan, jenis-jenis pipa. Ada banyak sekali, nggak banyak sekali ding, ada beberapa jenis pipa yang ada yang bisa dipelajari untuk dasar sistem mekanik ini. Yang pertama ada pipa PVC. Ini biasanya pipa rumahan, pipa rumah-rumah biasa. Nah, ini kenapa sih menggunakan ini? Karena ini lebih mudah ditemukan dan namun biasanya digunakan untuk fluida cair dengan suhu di bawah 60 derajat.
Nah, ini untuk ini PVC, ini anak mereknya apa ya, Ruchika ini, Ruchika PVC. Nah, untuk CPVC selanjutnya ada CPVC. CPVC ini hampir sama kayak PVC, namun biar tahan panasnya dengan PVC ini lebih tinggi. Dia menggunakan suhu maksimal 82 derajat Celcius seperti itu. Nah, untuk galvanis sendiri biasanya digunakan untuk di dalam tanah teman-teman, galvanis. Nah, selanjutnya ada tembaga ini biasanya digunakan untuk fluida yang dingin seperti air conditioner, air AC seperti itu. Ini menggunakan pipa tembaga, air radiator seperti itu. Nah, untuk PEX ini ada dua warna teman-teman, yang merah biasanya untuk tahan panas, yang biru biasanya untuk tahan dingin. Jadi PX ini menggunakan dua jenis warna, yang merah menahan panas, yang biru menahan dingin seperti itu. Nah, yang terakhir ada pipa HDPE. HDPE ini biasanya digunakan dalam tanah juga, namun biasanya digunakan pada tanah yang cukup labil seperti itu teman-teman. Nah, dan yang terakhir itu pemipaan. Oke, selanjutnya kesimpulan. Oke, pada sistem mekanik terdiri atas komponen yang saling bekerja untuk mentransmisikan gaya dan gerak dalam mesin. Sambungan berfungsi menghubungkan bagian-bagian mesin, bantalan menumpu poros agar berputar dengan lancar, transmisi menyalurkan tenaga dari sumber gerak ke bagian lain, dan pemipaan mengalirkan fluida sesuai kebutuhan yang digunakan pada mesin. Nah, keempat elemen ini, sambungan, bantalan, transmisi, dan pemipaan, bekerja sama bareng-bareng saja teman-teman. Bekerja sama untuk memastikan mesin beroperasi efisien dan aman. Nah, 4 poin ini, sambungan, bantalan, transmisi, dan pemipaan, ini bekerja sama untuk menjalankan suatu mesin agar berjalan dengan aman. Nah, pada materi sistem mekanik ini membahas ini karena 4 poin ini yang memastikan mesin beroperasi dengan aman. Jadi jika mengabaikan salah satunya, pasti akan menjadi masalah di kedepannya. Pasti akan menjadi masalah karena tidak memperhatikan keempat elemen ini. Seperti itu teman-teman. Oke, slide selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.